Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MT Surupala kelas 8, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah masing-masing. Melanjutkan ya yang kemarin PJJ. Jadi saya selalu saja mengingatkan terutama kelas 8 yang memang kemarin ketika kelas 7 sama sekali ya nggak ketemu dengan saya. Paling ketemunya di YouTube aja ya atau Google Meet setahun penuh. Kemudian ini juga buat pelajaran ya. Ketika kemarin-kemarin banyak sekali yang tidak ikut ketika kalian belajar secara daring ini. Jadi saya mengharapkan ya, apalagi pelajaran akidah akhlak ya, ini yang dipelajari etikanya, adab, etika ya, bagaimana cara semuanya ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman ya. Kemudian juga dengan adab-adab ketika kita langsung berhadapan dengan Allah ya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebenarnya mudah ya untuk kita bisa mengikuti pelajaran daring ini. Asal kitanya rajin, tekun, itu tadi ada kuota, yang ada kuota susah. Mudah-mudahan ini dibantu oleh pemerintah ya, kita bisa. Sama saya juga kalau nggak ada kuota nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi sama-sama lah kita dalam proses pelajaran pengajaran agar ilmu yang kalian dapati bisa bermanfaat dan hasilnya juga bisa bagus, karena kalau sistem kurikulum sekarang kan yang dipakai rapot. Ini kalian kalau kemarin kan punya tabungan itu rapot semester 1 dan 2. Ini di kelas 2 penuh lagi nanti semester 3 dan 4. Ditambah nanti kalau sudah kelas 9 semester 5. Itu dipakai sekali ketika kalian akan melanjutkan ke sekolah negeri. Jadi ya harus seperti itu, harus rajin belajarnya, semangat belajarnya, dan tetap jaga kesehatan. Dan ketika keluar selalu mengikuti protokol kesehatan, artinya dengan memakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, karena ini virusnya makin ganas saja. Ya kita ikhtiar ya, jaga-jaga. Jadi melanjutkan materi kemarin tentang keistimewaan Al-Quran. Kita sudah tahu bahwa turun sejarahnya Al-Quran memang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang mengajarkannya dengan perantaraan malaikat Jibril dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, pertama kali kan di Gua Hiro dengan ayat pertama turun sampai terakhir sampai 5 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya, turunkannya. Karena kita kenal namanya ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Bagaimana yang suratnya pendek-pendek, suratnya panjang-panjang, diturunkan di kota Mekah, diturunkan di kota Madinah. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan puasa. Itu jelas ada ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ya, untuk apa? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar atau berbagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Jadi turunnya Al-Quran, turunnya firman Allah sekaligus menandakan pelantikan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Karena Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Al-Quran juga ada periodisasinya ya, ketika diturunkan. Tadi kita sudah tahu ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama Al-Quran membagi turunnya Al-Quran menjadi 2 periode. Periode pertama hijrahnya Nabi, periode kedua ketika Nabi sudah hijrah ya. Jadi turunnya periode pertama itu, kedua yang pertama dinamakan ayat-ayat Makkiyah, yang kedua dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Jadi Makkiyah ada Madaniyah.
Kemudian periode pada waktu di Madinah, Al-Quran juga turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Wahyu yang terakhir diturunkan ada di dalam surat Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Iya, Nabi setelah Nabi tawaf wada, pergi haji ya, tawaf yang terakhir. Jadi mengatakan pada hari ini telah sempurna ini Islam. Telah sempurna semuanya. Al-yauma akmaltu, sempurna pada hari ini. Lakum dinukum, kepada kamu apa? Agama. Jadi warisan Nabi Muhammad kepada umatnya hanya 2. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Iya, jadi Al-Qur'an ya. Dan Islam, agama Islam dan Al-Quran. Kemudian di dalam sejarah pembukuan atau kita sebut dengan kodifikasi Al-Quran dibagi dalam 2 tahap, yaitu ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan, keindahan, kecerdasan bahasa yang sangat luar biasa, Al-Quran ini dengan cepat dan menakjubkan. Sembunyi-sembunyi di dalam malam-malam yang gelap, Muslim mendekati rumah Nabi ini awalnya tuh ya, seperti itu kan ketika Nabi hijrah itu kan, Nabi hijrah ya, itu juga banyak yang menghafal. Makanya ketika banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, ini ada inisiatif supaya Al-Quran dijadikan mushaf, ditulis, dikumpulkan ya, jadi ayat yang berserakan di mana-mana disatukan. Makanya kan surat Al-Alaq enggak ditempatin di ayat pertama. Surat Al-Maidah enggak ditetap, Al-Maidah ayat 3 itu yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, tidak ditempatkan di ayat yang terakhir. Jadi dilihat dari sejarah-sejarahnya deh, masalah tauhid, masalah akhlak, masalah nabi semua ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi tadi dikisahkan tentang ulul azmi, tentang hari yang lalu, zaman dahulu, zaman yang sekarang, zaman yang akan datang, hatta yaumil qiyamah, menceritakan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kita lihat ada surat Al-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah, jadi belum lagi di surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasharu arjuluhum bima kanu yaksibun. Juga Al-Qur'an menceritakan tentang bagaimana mulut yang di dunia ini gampang bohongnya, nanti pada hari kiamat ditutup. Yang bicara apa? Tangannya, kakinya, mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya, rambutnya sekalipun akan berbicara kebohongan-kebohongan kamu ketika ada di dunia. Makanya udah gak bisa ngeles lagi. Kalau sekarang masih gampang ngeles di dunia ini. Ya, tangan diem udah, jangan ngomong. Ya, kaki diem, telinga diam, hidung diam, rambut diam. Nanti akan bicara di alam akhirat, nanti akan semuanya mengakui ya perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan sekarang ini selagi kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, harus benar-benar mengamalkan ya ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita di alam akhirat nanti. Itu yang paling utama. Ya. Di sejarah pembukaan Al-Quran juga ini juga sangat panjang ya sejarahnya. Ini ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, kaum muslimin juga masih menjadi teratur. Beliau juga memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran. Sama ketika zaman setelah Nabi Muhammad meninggal kan digantikan oleh sahabat Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dimodifikasi Al-Quran, dikumpulkan terus, jangan sampai Al-Quran ini hilang. Makanya masih banyak para penghafal Al-Quran ya itu sambil memodifikasi, mengelompokkan Al-Quran kemudian dijadikan mushaf ya Al-Quran. Kita terkenal adalah mushaf Utsmani. Makanya kalau bahasa sama semua, kalau bacaan bahasa Arab semua di negara manapun ya, namanya Al-Quran sama semua, nggak ada yang beda. Itulah keutamaan sangat luar biasa yang dimiliki oleh kitab Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, apalagi kitabnya buatan manusia ya.
lagi. Ini buatan Allah. Makanya Allah yang buat, Allah juga nanti akan menjaga keasliannya sampai hari kiamat. Kalau udah hari kiamat baru hilang tuh, bisa jadi kertas putih semua. Karena kan masih banyak yang hafal Al-Quran ya, banyak calon-calon hafid ya dari kalangan anak-anak muda yang masih dini ya. Insya Allah itu bisa menjalankan, meneruskan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang saya sampaikan ya untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian terus belajar tekun ya, walaupun belajar di rumah, walaupun dalam keadaan PJJ, yang paling utama adalah semangat belajarnya, rasa girah dalam mempelajari, terutama ini adalah termasuk ilmu agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.